Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan saya Ibu Anna dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 pada bab 2, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke anak-anak, pada kesempatan pagi yang cerah ini, Ibu akan menyajikan video tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menyaksikan video, mari kita bersemangat untuk belajar. Ya, alhamdulillah kalian semua masih dalam keadaan semangat, tetap berenergi walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini. Oke anak-anak, semoga kalian semua bisa menyaksikan video ini dengan baik. Selamat menyaksikan. الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini.
Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsinya. Menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni kehidupan. Judi meracuni keimanan. Pasti karena perjudian orang malas dibuai harapan. Pasti karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah. Judi gara-gara basket sekolah, Salman dan sekolah tetangga berantem. Ada yang jadi korban luka ringan. Bahkan sekolah mereka jadi sulit untuk berteman. Dua sekolah itu memang sudah jadi musuh bebuyutan sejak dulu. Diturunkan dari generasi ke generasi tanpa harus tahu alasan. Siswa baru pasti otomatis langsung saling bermusuhan. Begitulah kekerasan, seperti api. Awalnya kecil, bisa membesar, merembet, meluas, dan berkepanjangan. Sekali menyala sulit dipadamkan. Apalagi kalau apinya terus diberi bahan bakar, membentuk lingkaran kekerasan. Misalnya saja konflik SARA di Ambon. Mulanya cuma perkelahian dua pemuda, tapi merembet jadi perang antar dua umat agama. Memanjang hingga 5 tahun. Korbannya 5.000 orang dan puluhan ribu orang mengungsi. Hingga kini lukanya mungkin masih terasa. Ada 3 buah busuk yang dihasilkan kekerasan. Disingkat, jadi kekerasan. Kekacauan. Saat kerusuhan 98 terjadi, orang-orang menjarah dan merusak. Tak ada aturan, manusia jadi beringas. Terjadi banyak kekacauan. Kekacauan yang terjadi di masa lalu, bahkan dampaknya masih terasa untuk sebagian orang hari ini. Kehilangan kesempatan. Saat poso konflik, masyarakat kehilangan kesempatan untuk membangun, mencari nafkah, sekolah dan lain sebagainya.
Kesempatan umat Islam dan Kristen yang biasanya kerjasama pun sirna. Rasa no good. Saat kekerasan terjadi, suasana mencekam, ketakutan, dan saling curiga. Hati jadi gak tenang, perasaan jadi tak senang. Kita gak mau kan mendapatkan 3 buah busuk kekerasan ini? Karena itu, gunakanlah otak kita. Otak yang mana? Di otak kita ada beberapa bagian. Ketika terjadi konflik, biasanya otak reptil kita akan bereaksi dengan melakukan tempur atau kabur. Tapi ada juga bagian neokorteks. Bagian ini berfungsi untuk berpikir. Nah, kalau reptilian kita aktif, maka fungsi neokorteks akan ketutup untuk melakukan hal yang logis. Jadi, ketika ada konflik, tetaplah tenang. Agar neokorteks kita yang bekerja untuk menyelesaikan masalah. Saat terjadi konflik, jangan sekali-kali pilih cara kekerasan. Masih ingat simpang 9? Pilih simpang yang tengah, yaitu mengambil jalan perdamaian dengan cara saling memaafkan atau berkonsiliasi untuk memutuskan lingkaran kekerasan. Bila kita bisa mengalahkan api dengan air, maka kita bisa melawan benci dengan cinta. Karena sekali kita memilih jalan kekerasan, maka api kecil menyala. Api itu akan membesar dan menjalar. Jika itu terjadi, maka api akan sulit dipadamkan. Lebih mudah menghindari menyalakan api daripada memadamkannya. Lebih baik tempuh cara non-kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Meskipun cara non-kekerasan belum tentu berhasil, tapi cara kekerasan pasti tidak akan berhasil. Baik anak-anak, dari tayangan video tadi, anak-anak sudah memahami ya beberapa ayat Al-Quran mengenai larangan untuk minum khamar, judi, dan lainnya. Kemudian kita tidak boleh memicu pertengkaran, permusuhan, dan kebencian. Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi. Dan jangan lupa dibaca kembali materi kita hari ini ya. Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan, menjaga diri kita dari wabah penyakit di luar. Tetap bersabar dan mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pekan depan lagi ya anak-anak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.